Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahman. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Alladzi takarrama 'alaina minal layalil mubarakah bi lailatin nisfi min Sya'ban. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal faizin bil maghfirati wa ridwan wa yaj'alana wa iyyakum min utaqaihi minan niran wa yaj'alana min ahlil jinan wa ayyusliha lana umurana kullaha fi kulli makan wa asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul waladil adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi alladhina jabul ahaditha wal Qur'an wa ala tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddini bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah, pada pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga sama-sama di pagi hari yang insya Allah penuh barokah, di tempat dan acara yang insya Allah diguyur dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat hadir di majelis kita tercinta, di dalam acara Kismis yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini bisa menjadi wasilah untuk menyambungnya hati kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga perkumpulan kita ini menjadikan kita hamba yang insya Allah lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya, lebih dijauhkan lagi diri kita semua daripada maksiat Allah. Allah lebih mendekatkan kita kepada ridhonya Allah dan surganya Allah kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, para jamaah yang saya hormati, yang mudah-mudahan antum sekalian orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kepada para habaib Al-Habib Abdul Hakim Maula Khailah, Al-Habib Nizar Segaf, Habib Syarif Al-Gadri, dan juga ajengan Abdul Ghaffar, para asatid lainnya yang mudah-mudahan kehadiran mereka menambahkan kemuliaan untuk acara kita pada pagi hari ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 9, yang mana di bulan Sya'ban ada salah satu kemuliaan, yaitu malam nisfu Sya'ban. Insya Allah jatuh malam Kamis ya. Insya Allah malam nisfu Sya'ban jatuhnya malam Kamis, insya Allah ya. Malam Rabu, malam Rabu, beda tanggal mungkin ya, beda hilal, nggak apa-apa. Soalnya saya beda negara sama di sini. Kalau jadi penceramah harus ahli ngeles. Kalau nggak jago ngeles, mau diondang deh enggak? Insyaallah enggak. Ya, afwan, anda berarti salah hitung ya, malam Rabu insyaallah ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya di malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana Nabi bersabda bahwa kemuliaan Rajab terletak di 10 malam pertama, karena kemuliaan Rajab terletak di pada awalul lailah min syahri Rajab. Malam pertama di bulan Rajab itu adalah malam paling mulia di 10 malam awal bulan Rajab. Wa fadlu Sya'ban fi ashril awsat ya, dan kemuliaan bulan Sya'ban terletak di 10 malam yang tengahnya, karena di 10 malam yang tengah terdapat yang namanya Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan kemuliaan Ramadan terletak di ashril awakhir, di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, karena di 10 terakhir tersebut
ada yang namanya Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan semua keutamaan tersebut Allah berikan kita semangat untuk beribadah di malam-malam mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan Sya'ban dikatakan adalah syahrun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan syahrul Rajab syahrullah wa syahru Sya'banu syahri wa syahru Ramadan syahru ummati. Ya. Di sini Nabi mengatakan bahwa Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Apa alasan Nabi mengatakan bahwa Sya'ban adalah bulanku? Yang mana ulama ahli tafsir mengatakan alasan Nabi mengatakan syahru Sya'banu syahri adalah karena di bulan Sya'ban diturunkannya ayat tentang keutamaan membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat sholawat yang bunyinya pada apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Di sini Allah menggunakan kalimat sindiran, ya. Allah menyindir kepada hamba-hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau memang merasa beriman maka hendaklah shollu, kata Allah. Jadi kalau ada di bulan Sya'ban orang yang masih enggan bersolawat, malas bersolawat, mendengar nama Nabi kayak dengar nama orang biasa, tidak tergerak hatinya, tidak tergerak lidahnya untuk bersolawat, ya nggak apa-apa, kata Allah. Berarti itu ciri-ciri orang tidak beriman, wal iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dikategorikan orang yang beriman sehingga telinga kita ini rindu untuk senantiasa mendengar nama mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di majlis ini, bukan hanya di majlis yang lain, tapi setiap saat, setiap waktu, bahkan tanpa mendengar namanya, mudah-mudahan kita senantiasa sering mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan lain, ya, alasan lain mengapa bulan Rajab dikatakan syahrullah, bulan Sya'ban bulannya Rasul. Ulama ahli tafsir mengatakan kalau ada orang yang rujuk kembali kepada Allah, membenahi diri di bulan Rajab, maka kata Allah aghfiru lahu bila syafi', aku akan ampuni, aku akan angkat derajatnya, aku akan hapus dosa-dosanya, aku akan masukkan dia ke dalam surga tanpa wasilah syafaat dari siapapun. Jadi dari bulan Rajab kemarin, kalau misalkan ada di antara kita bulan Rajab memang sudah siap-siap ibadah, bulan Rajab sudah mulai kembali lagi, tadarus Al-Qur'annya dibuka, senantiasa menghadiri majelis taklim, bukan hanya di bulan Rajab, bahkan dari awal-awal, tapi bulan Rajab ditambah lagi semangatnya buat beribadah. Berarti kata Allah, aku ampuni tanpa perlu syafaat dari siapapun. Itu buat orang yang sudah start memulai ibadahnya, memulai taubatnya, memulaikan membenahi dirinya dari bulan Rajab. Tapi kalau ada yang terlambat, kembalinya kepada Allah, rujuk kepada Allah, taubat kepada Allah di bulan Sya'ban, maka kata Allah, maka orang yang rujuknya, taubatnya, kembalinya ke jalan yang benar di bulan Sya'ban, engkau akan memerlukan syafaat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang masih telat, kembalinya di bulan Ramadan. Bagaimana? Maka kata Allah, karena Ramadan dikatakan dalam hadis sebagai syahru ummati, maka orang-orang yang kembali kepada Allah di bulan Ramadan, maka nanti kalian akan memerlukan syafaat daripada orang-orang mukmin yang ada di sekeliling kalian. Dalam artian jangan khawatir, orang yang mukmin pun dapat menolong kepada sesamanya. Sebagaimana pernah saya jelaskan bahwa orang yang senantiasa hadir majelis taklim,
teman-temannya yang nanti masuk surga akan mencari. Nah, ini yang disebut dengan syafaat daripada orang-orang mukmin. Itu mudah-mudahan yang kembali di bulan Ramadan akan mendapatkan syafaat, bahkan memerlukan syafaat dari pertolongan orang-orang mukmin yang ada di sekelilingnya. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan syafaat dari semua guru-guru kita, dari Rasul kita, dari Al-Quran, dari Ramadan, sehingga dijauhkan kita daripada azab neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang jadi permasalahannya, kalau ada orang nggak Rajab, nggak Syaban, nggak Ramadan, nggak balik-balik. Rajab aksik maksiat, ya, Sya'ban cuek, Ramadan waktunya berlimpah untuk duniawi. Ramadan waktunya mengejar yang namanya THR. Tidak ada waktu untuk kembali kepada Allah. Wal-iyadzu billah. Maka akan kembali, akan ditolong oleh Allah dengan pertolongannya siapa? Pertolongan Allah sudah lewat, syafaat Rasul sudah lewat, bahkan syafaat daripada orang-orang mukmin pun sudah lewat. Ya. Oleh karena itu, mumpung kita berada di bulan Sya'ban, bagi yang masih belum rujuk, belum kembali kepada Allah, mari sama-sama kita benahi diri kita di bulan Sya'ban ini. Lalu di dalam bulan Sya'ban, ya, ini ada yang namanya, ya, tapi tar dulu, saya mau bahas dulu masalah bulan Rajab kemarin. Ya, di bulan Rajab kemarin kita sering menghadiri insyaallah acara yang namanya Isra dan Mi'raj. Ya, kalau bahasa orang ininya Rajaban, ya. Oleh-oleh paling penting dalam Isra dan Mi'raj itu apa? Salat. Ada satu hal yang harus dibenahi tentang perkara salat. Apa? Salat tidak ada hubungan sama urusan dunia. Ada orang yang pernah komplain, katanya sholat alhamdulillah 5 waktu ke masjid, hadir majelis taklim nggak putus, mulutnya senantiasa berzikir kepada Allah, tapi yang jadi permasalahan bagi dia, kok saya tetap miskin. Ini salah satu kerugian umat zaman sekarang. Sholat yang segitu mulianya dia sambungkan dengan harta. Kenapa? Udah sholat capek-capek 5 waktu ke masjid, bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun, bahkan dari zaman kecil. Ya, zaman saya masih kecil sudah dibawa ke masjid sama orang tua. Kok kenapa sampai sekarang tetap miskin? Hubungannya sholat dengan harta itu apa? Emang ada? Enggak ada. Oh, saya melihat si fulan, ya, ada Pak Haji, dia rajin ibadah, dia kaya. Antara kayanya dia sama sholatnya dia nggak ada hubungan. Kalau fulan rajin sholat, diberikan kekayaan, kekayaan bukan berarti karena dia sholat. Kekayaan yang dia dapatkan, siapapun orang yang mendapatkan kekayaan, itu murni ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada orang kaya gara-gara ibadah. Kalau misalkan dihubungkan antara sholat, antara ibadah dengan kekayaan, kita kembali kepada zaman masa lalu. Nanti ya di dalam kitab Nasihatul Ibad dijelaskan Allah akan menghujat kepada hambanya yang beralasan dengan para nabi Allah. Salah satunya kepada orang-orang yang ngakunya, ya, kalau Allah tanya kenapa kamu nggak pernah beribadah, dia mengatakan, ya Rob, saya sibuk nyari harta. Siapa nanti yang jadi dalil buat Allah? Nabi Allah Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Allah Isa itu adalah bukan nabi termiskin, tapi bahkan dikategorikan manusia paling miskin yang pernah Allah ciptakan, yang Allah utus ke dunia, itu adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Miskin banget. Kalau memang iya, apakah Nabi Isa tukang maksiat? Apakah Nabi Isa nggak pernah beribadah? Tapi Nabi Isa miskin. Apakah ada kesalahan dengan ibadah Nabi Isa? Nggak ada. Memang kenapa? Karena tidak ada hubungan antara yang namanya sholat dengan harta. Atau kita majukan sedikit lagi, kejadian pernikahan antara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri pertamanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha.
Sayyidatuna Khadijah dikatakan orang kaya, bahkan paling kaya di kota Mekah. Saking kayanya Sayyidatuna Khadijah, kalau dibilang itu kalau harta orang-orang Quraisy digabungkan jadi satu dibandingkan dengan harta seorang saja Sayyidatuna Khadijah, itu lebih kaya, lebih banyak uangnya Sayyidatuna Khadijah. Tapi lihat begitu beliau sudah menikah, beliau hibahkan hartanya, beliau hadiahkan hartanya kepada Rasul untuk dakwah, sampai akhirnya Sayyidatuna Khadijah ketika meninggal beliau tidak punya apa-apa. Terus kalau mau dikatakan berhubungan sholat dengan yang namanya harta, apakah Sayyidatuna Khadijah orang tidak benar? Apakah Sayyidatuna Khadijah salah menikah dengan Rasul? Salah sudah menghibahkan, menghadiahkan hartanya untuk dakwah di jalan Allah? Nggak ada hubungannya. Harta tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya, kenapa Sayyidatuna Khadijah meninggal tidak punya apa-apa, padahal beliau orang kaya raya? Harta diberikan kepada kita semata-mata karena itu bentuk ujian untuk manusia. Ya. Banyak orang melakukan sholat duha, dijanjikan rezeki karena doanya Allahumma in kana rizki. Oh, ini rezeki, berarti rezeki itu uang. Kok kenapa punya, ya ibu-ibu biasanya mikir, kok saya sholat duha tiap hari, ini punya suami kerja udah 5 tahun gajinya nggak naik-naik. Urusannya dari mana? Apakah punya suami yang soleh itu bukan rezeki? Suami kalau pergi langsung ke tempat kerja, pulang langsung ke rumah, suami sayang sama istri, itu bukan rezeki? Atau suami yang sholat duha, punya istri yang soleha, istri yang taat, itu juga kategorinya rezeki? Punya anak-anak yang nurut, itu kategorinya rezeki? Punya keluarga, punya tetangga yang kerjanya ngegibahin kita, itu rezeki dari Allah. Itu rezeki yang paling besar. Ulama zaman dahulu kalau mendapatkan kabar, Syekh fulan digibahin sama tetangga, ente digibahin saya sama si fulan itu. Siapa yang gibahin ana? Namanya fulan bin fulan. Itu ulama kalau digibahin dia bawa makanan, dia bawa buah-buahan, dia hadiahin. Nih, tafadhol buat ente. Kenapa ente kasih ana hadiah? Karena ente habis gibahin ana. Rezeki yang paling besar hari ini yang Allah berikan adalah ente gibahin ana. Ente kasih ana pahala ente, kalau pahala ente habis ente ambil dosa-dosa ana. Rezeki apa lebih besar dari itu? Kita punya tetangga tukang gibahin, rezeki, udah nikmatin. Rezeki itu banyak macamnya. Jangan sampai difokuskan rezeki itu kembali kepada yang namanya uang. Uang rezeki yang paling bawah. Sekarang antum tadi habis sholat duha terus jalan kaki, ya, atau ada yang pakai kendaraan hadir ke ini majelis, ini kategorinya rezeki. Berapa banyak orang yang tidak Allah berikan rezeki, yang Allah haramkan kenikmatan buat mereka, datang ke majelis taklim, menginjakkan kakinya ke masjid buat sholat berjamaah, ketemu dengan para asatid, para ulama, para habaib, mereka anti karena mereka diharamkan oleh Allah rezeki tersebut. Ini rezeki antum hadir ke sini. Gara-gara sering sholat, Allah gerakan hati antum, Allah gerakan jiwa antum untuk datang ke tempat ini. Ini rezeki. Nggak ada hubungannya yang namanya ibadah dengan perkara duniawi, nggak nyambung. Kalau ada orang kekeh maksa, nggak bisa, harus nyambung. Berarti memang di otaknya dia konslet. Dia konslet, nggak ada yang bisa ngebenahi dia. Montir manapun akan angkat tangan. Nah, sekarang saya mau tanya, sholat itu perkara ukhrawi atau perkara duniawi? Ukhrawi. Baik itu sholat fardu, baik itu qobliyah ba'diyah atau rawatib, sholat duha, witir, tahajud dan lain sebagainya. Harta, uang, mau 10.000, mau 20.000, mau 1 juta, mau 10 juta, itu perkara duniawi. Antum udah capek-capek sholat, ya bahasa kasarnya lah ya, soalnya orang zaman sekarang mengibaratkan sholat ini capek. Udah capek-capek sholat, bangun malam,
sholat tahajud, udah melakukan perkara mulia yang namanya sholat, sujud kepada Allah, tiba-tiba yang antum minta perkara yang hina. Ya Allah, ibaratnya antum mengatakan seperti ini, ya Allah gantikan semua perkara ukhrawiku dengan perkara yang paling hina di dunia, yaitu harta. Memang betul ya, hidup di dunia butuh harta, tapi harta bukan menjadi prioritas utama. Ya, emang betul nggak bisa segala macam pakai ikhlas. Kita kalau ke warung bisa nggak bayar pakai ikhlas, ke rumah sakit nggak bisa pakai ikhlas, benar. Tapi bukan berarti itu prioritas utama. Kalau nggak ada duit, sudah. Bapak-bapak ada anaknya datang, ada seorang laki-laki datang ke rumahnya mau ngelamar, pakai apa? Pakai motor. Motor apa? Motor tahun 80-90, dikunci rumahnya langsung. Maaf, hari ini nggak menerima lamaran. Kalau datangnya pakai Pajero Fortuner, jodoh. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Harta dunia itu menjadi cobaan buat kita. Wal iyadzubillah. Bukan satu dua orang yang hancur. Justru ada orang ya, dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, ada orang yang sengaja sama Allah dibikin miskin. Sengaja. Bukan Allah nggak bisa. Allah sifatnya adalah al-ghani al-mughni. Allah kaya. Yang sifat kayanya ini nggak akan pernah habis. Yang kayanya ini tidak pernah diteror dengan kemiskinan. Manusia di dunia detik ini siapa yang paling kaya? Sekaya-kayanya dia tetap ada kesempatan tiap detik pun dia bisa jadi orang miskin. Tapi Allah kekayaannya tidak akan pernah kena yang namanya kemiskinan. Dan plus daripada namanya Allah Al-Mughni, bikin orang kaya ya. Jadi jangan pernah yang namanya kita di dunia ini kalau beribadah berurusannya senantiasa dengan urusannya perhartaan. Kalau Allah mau, Allah bisa bikin kita kaya. Tapi Allah tahu kalau si fulan saya bikin kaya, ini orang bakal matinya suul khatimah. Bahkan dikhawatirkan dia matinya kafir murtad. Allah Maha tahu. Kapan terbuktinya? Nanti kalau kita mati. Ada lagi memang orang yang Allah sengaja jadikan kaya. Kenapa? Ini jadi wasilah buat rezeki buat yang lain. Walaupun ada misalkan orang kaya dia pelit, itu berarti ujian buat dia. Kalau misalkan dari kita masih tetap kekeh pingin jadi orang kaya, coba lihat, ingat-ingat ya. Biasanya kalau masukin uang ke kotak amal di masjid, yang paling lecek apa yang paling bagus? Kalau yang paling lecek udah jangan ngarep jadi orang kaya dulu. Berarti nanti kalau jadi orang kaya bakal jadi orang bakhil. Percuma. Antara 2.000 sama 20.000 ya. Hati-hati karena sekarang wujudnya agak mirip, sebelum dimasukin diterawang dulu. Oh ini 2.000, benar. Takut yang 20. Nah, ini berarti jangan minta jadi orang kaya, percuma. Yang penting kita ini kalau hidup kayaknya bukan kayak harta, kayak hati. Ada seorang cucu bertanya kepada kakeknya, kakek, saya melihat kakek ini rajin beribadah, berdoa, tapi yang saya lihat kakek tetap aja begitu-begitu aja, ekonominya nggak naik, hartanya nggak bertambah, nggak ada yang beda dari kakek ketika kakek beribadah dan berdoa kepada Allah. Si kakeknya menjawab apa? Betul, nggak ada yang berbeda. Bahkan gara-gara saya berdoa saya banyak kehilangan, kata kakek. Si cucu bingung, apa kakek yang kehilangan? Gara-gara saya sering berdoa saya kehilangan kesedihan. Gara-gara saya sering berdoa saya kehilangan kegelisahan. Rasa takut akan duniawi saya nggak ngerasain. Berapa banyak orang kaya tapi nggak bisa tidur? Berapa banyak? Tapi banyak orang di antara kita dia nggak punya harta, subhanallah tidurnya nyenyak, nggak ada yang hasut. Orang kalau nggak punya sesuatu itu jarang yang hasut. Ya, makanya apapun yang kita miliki pertama disyukuri, dan kalau kita beribadah walaupun sedekah sekalipun jangan pernah minta imbalan di dunia. Bisa jadi nih Allah Maha tahu
ada kesalahan kita, dosa kita yang nggak bisa diampuni. Tapi nanti di akhirat kita perlu imbalan itu semua. Di saat kita mentok, mepet, nggak ada lagi orang yang nolongin kita. Ternyata yang nolongin kita adalah sholat kita di dunia, sedekah kita di dunia, senantiasa sholat duha itu, sholat witir dan segala macam. Oh ternyata ini manfaatnya. Sekarang kita nggak akan tahu, nggak akan sadar. Kenapa? Kita masih di dunia. Yang kita nilai senantiasa tiap hari adalah harta nih, wal-iyadzu billah. Buat yang senantiasa menilai harta ya, coba dirubah penilaiannya, mulai bersyukur kepada Allah. Ketika orang bersyukur, insya Allah yang ada dijaga sama Allah, bahkan yang tidak ada pelan-pelan akan datang kepada kita. Makna yang tidak ada adalah ketenangan jiwa ya. Contoh hidup ini kita harus banyak minta sama Allah banyak keberkahan. Ya. Kalau banyak duit, tapi kalau duitnya tidak berkah bakal apa? Kalau mau makan kita doanya apa? Allahumma barik lana. Kenapa mintanya barik lana? Agar yang kita makan, nasi yang kita makan jadi tenaga. Kalau udah jadi tenaga, jangan sampai tenaganya kepake buat maksiat, tapi gara-gara perut kenyang, nikmat, tenaga ada, kita beribadah sama Allah. Itu keberkahan. Contoh keberkahan, berkah emang gak kelihatan. Contoh berkah yang paling gampang apa? Ada misalkan bujangan ya. Bujangan ketika kerja gajinya cuma 3 juta, tapi ketika dia bujangan gaji 3 juta gak punya apa-apa. Tapi begitu sudah nikah, gajinya tetap, ngontrak bisa, cicil motor bisa ya. Pelan-pelan dia bisa beli motor, pelan-pelan dia bisa beli yang namanya kompor, piring dan lain sebagainya. Itu kenapa? Ada nilai keberkahan. Keberkahan itu nggak wujud, tapi nanti bisa dirasakan oleh orang-orang yang memang di hidupnya melakukan segala sesuatu karena Allah. Insya Allah nanti keberkahan terasa sama mereka. Ya, pokoknya di dunia ini dengan segala macam yang kita lakukan untuk Allah, cobalah niatkan utamanya adalah barokah. Kalau hidup kita semuanya berkah, insya Allah walaupun gaji kita sebulan cuma 80 juta insya Allah cukup ya. Kalau berkah insya Allah cukup, insya Allah ya. Ya itu kan yang namanya doa. Emang gak mungkin Allah ngasih kita uang segitu banyaknya? Mungkin, Allah maha kaya ya. Tapi mudah-mudahan siapapun di antara kita yang diberikan harta, kita bisa menjaga harta tersebut agar masuknya dengan cara yang halal, keluarnya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di antara kita diberikan harta yang melimpah, mudah-mudahan itu harta jadi jalan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terus kita kembali lagi ya ke itu masalah Rajab. Saya hanya ingin bahas masalah itu. Intinya adalah soal sholat jangan pernah dikaitkan dengan harta, karena harta intinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus di dalam bulan Sya'ban ya, nantinya akan datang malam Rabu tadi, itu yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Di malam-malam nisfu Sya'ban ini terjadi banyak kejadian. Yang kejadian tersebut salah satunya adalah mukjizat besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mukjizat yang terbesar yang terjadi di malam nisfu Sya'ban itu adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan ya. Yang mana insyiqaqul qamar ini dikategorikan min ummahatil mu'jizah. Disebutnya ummahatil mu'jizah, termasuk mukjizat yang paling besar. Mukjizat yang paling besar banyak. Isra ya, kemarin pernah dibahas, itu mukjizat yang besar. Mi'raj lebih besar lagi daripada Isra. Yang salah satunya juga adalah insyiqaqul qamar, sampai disebut min ummahatil mu'jizah. Ketika Rasul berdakwah kepada orang-orang Quraisy ya, ini kejadiannya sekitar 5 tahun sebelum Rasul hijrah. Orang-orang Quraisy meminta kepada Rasul, mengatakan, ya Muhammad,
kalau benar engkau adalah utusan Allah, mereka mintanya aneh-aneh. Coba ini gunung engkau rubah jadi emas. Ada yang mengatakan, wahai Muhammad, kalau benar kau utusan Allah, coba dong Mekah ini punya sungai sendiri. Wahai Muhammad, kalau engkau memang utusan Allah, harusnya kamu ini punya yang namanya tempat yang penuh dengan kenikmatan, punya pohon-pohonan, punya kebun. Mereka terus-terusan menghujaj. Lalu kemudian ada salah seorang mengatakan, wahai Muhammad, kalau memang engkau utusan Allah, coba belah bulan. Di sini Nabi berdoa kepada Allah, meminta, ya Allah, perkuatlah ucapanku, dakwahku ini dengan mengabulkan salah satu permintaan mereka semua. Lalu di sini Allah mengabulkan, mengatakan, kalau engkau mau, aku akan membelah bulan untuk menjadi salah satu mukjizat yang memperkuat dakwahmu. Terjadilah kejadian tersebut, membelah bulan tepatnya di malam 15 atau malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ketika Nabi membelah, itu setengah bulannya, ya, dalam satu riwayat mengatakan bulannya nggak digerakin, setengahnya tetap di tengah-tengah langit. Yang setengahnya Nabi pindahkan di atas jabal, di atas gunung Abi Qubais. Ya. Di sini ketika melihat mukjizat tersebut, tapi sayang, karena tujuan mereka ketika mereka meminta untuk ditunjukkan mukjizat bukan dengan berdasarkan memperkuat iman. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, wahai ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim ketika minta, tunjukkan kepada aku ya Allah bagaimana caramu menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim minta berdasarkan iman, agar iman yang udah kuat tambah kuat. Tapi kalau orang kafir Quraisy dulu tujuannya ngeledek. Jadi begitu ditunjukkan sama Allah mujizat yang segitu besarnya, mereka mengatakan, oh, Muhammad yang tadinya ngaku-ngaku sebagai nabi sekarang sudah menjadi tukang sihir. Sekarang mata kita sudah disihir sama Muhammad sehingga bisa melihat bulan terbelah menjadi dua. Tapi tiba-tiba nyeletuk yang namanya musuh Nabi, Fir'aunnya Nabi siapa? Abu Jahal. Dia nyeletuk. Orang Quraisy kan ada yang lagi pergi, ada yang musafir. Nanti kita tanya gimana? Kita tunggu dulu. Datang orang-orang Quraisy yang musafir. Kan orang Quraisy kita tahu mereka suka bepergian, jual beli, keluar. Datang ditanya, kalian kemarin lihat enggak yang namanya bulan itu terbelah dua? Iya, saya melihat. Itu emang kenapa? Kok kalian juga lihat? Emang ada sesuatu? Dia bilang, oh enggak, bukan. Ini berarti Muhammad sihirnya dahsyat. Satu dunia bisa disihir matanya oleh Muhammad. Diawali dengan rasa meledek kepada Nabi, melihat mukjizat yang segitu besarnya pun justru mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah. Makanya diterapkan pada diri kita untuk bersyukur terhadap iman yang kita miliki. Alhamdulillah kita terlahir jadi orang muslim. Walaupun kalau ada yang ngeledek itu muslimnya muslim apa? Muslim bawaan, muslim lahiran. Enggak, masa bodoh deh. Mau muslim lahiran, muslim bawaan, yang penting kita terlahir dalam keluarga muslim, matinya dalam keadaan iman kepada Allah. Makanya gara-gara kejadian tersebut Allah berfirman, iqtarabatis saah wan syaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Sihrun mustamir ini maknanya adalah, oh ini Muhammad sihirnya sudah bisa mencakup satu dunia. Padahal ada salah seorang waliullah mengatakan, ada di daerah Cina, ya, orang itu memahat di batu. Ketika dia memahat di batu, dia mengatakan apa? Aku memahat ini di malam ketika bulan terbelah menjadi dua, dan aku tidak tahu kenapa bulan bisa terbelah menjadi dua. Itu yang lihat di mana? Di Cina. Baru terungkapnya, ya, belum lama ini. Itu tulisannya ada di batu. Berarti memang mukjizat ini bukan hanya terjadi untuk orang-orang Mekah, tapi untuk seluruh dunia. Tapi ternyata yang disayangkan adalah
Allah walaupun memperlihatkan mukjizat yang besar kepada orang-orang Quraisy, tapi sebagian dari mereka tidak Allah berikan hidayah, tidak Allah berikan iman. Ya, semoga Allah menjaga iman dalam diri kita semua. Amin. Lalu apakah antum tahu? Ya, ada yang namanya hilal. Ya, kalau awal Ramadan kita sering bahas namanya hilal. Ada juga yang namanya qamar. Ada juga yang namanya badrun. Ini tiga artinya apa? Bulan. Perbedaannya apa? Hilal itu kalau masih kecil, malam 1, malam 2, malam 3 itu namanya hilal. Makanya kalau awal Ramadan ya di kitab Safina itu kita dijelaskan salah satu sebab wajibnya puasa Ramadan itu karena melihat hilal. Kenapa disebut hilal? Karena dia masih kecil, masih sebaris. Malam 1, 2, 3 disebutnya hilal. Masuk malam keempat sampai malam 14 itu disebutnya qamar. Malam 15 disebutnya badrun ya, karena sudah sempurna. Lalu kenapa kok terbelahnya bulan di malam 15 tapi enggak disebut insyiqaqul badr, malah disebut insyiqaqul qamar? Karena keseringan ya. Malam 15 disebutnya al-badr, malam 16 ke sana disebutnya qamar lagi. Jadi keseringan orang-orang mengatakan qamar, jadi istilah al-badr dan hilal ini jarang terucapkan. Tapi kalau untuk bahasa Arabnya ya, hilal itu untuk malam 1, 2 dan 3, malam 4 sampai malam 14 adalah qamar, 15 badr, malam 16 kesananya disebutnya qamar lagi. Ya, ini termasuk balaghahnya bahasa Arab. Nah, terus di malam nisfu Sya'ban terjadi juga salah satu kejadian yang dahsyat, yaitu kejadian tahawulul kiblah, berpindahnya kiblat, yang mana dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di kota Makkah, beliau setelah pulang daripada Isra dan Mi'raj dengan perintah salat, diwajibkan salat untuk menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Palestina. Tapi beliau lebih cinta untuk menghadap kepada Ka'bah, sehingga ketika diwajibkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis, beliau salat di Ka'bah yang posisinya antara dua rukun, yaitu antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kalau sholat di situ, maka beliau bisa menghadap Ka'bah dan juga bisa menghadap kepada Baitul Maqdis. Jadi melakukan perintah Allah iya, melakukan apa yang beliau cintai juga iya. Pada detik itu ketika Rasul sedang sholat itu, di Ka'bah terdapat hiasan digantung dan juga ditaruh di bawah ada sekitar 360 berhala ya. Sampai akhirnya Nabi hijrah. Ketika hijrah di Madinah nggak bisa Nabi menghadap Ka'bah. Kalau menghadap Ka'bah berarti Baitul Maqdis tidak dihadapi, berarti sholatnya tidak sah. Di sini Nabi senantiasa berdoa kepada Allah ingin dipindahkan Ka'bahnya, dipindahkan kiblatnya menghadap kepada Ka'bah. Lalu kejadian tersebut terjadi sekitar 16 bulan setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Ketika beliau minta kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pindahkan kiblat menjadi menghadap Ka'bah. Kata Jibril, saya hanya hamba, fas'al rabbak, minta kepada Tuhanmu. Lalu ketika Nabi di malam nisfu Sya'ban ya, ini banyak riwayat, tapi termasuk salah satu riwayat yang paling kuat, yang paling sahih adalah ketika Nabi sedang melaksanakan sholat Isya. Maka di sini muncullah perintah bahwa kiblat telah dipindahkan. Maka yang tadinya menghadap kepada Baitul Maqdis sekarang dipindahkan menghadap Ka'bah kepada Masjidil Haram. Maka di sini ketika sholat, Nabi geser sholatnya dengan para sahabat. Yang tadinya menghadap Baitul Maqdis langsung menghadap Ka'bah. Lalu orang-orang Yahudi di sini bingung, kenapa pindah? Bukankah tadinya menghadap Baitul Maqdis? Kalau sekarang pindah kepada Ka'bah, berarti sholat-sholat yang kemarin gimana? Berarti nggak sah dong. Allah menjawab, walillahil masyriq wal maghrib. Allah yang punya barat, timur Allah yang punya. Mau sekarang dipindahin ke
Ka'bah nanti pindahin ke Baitul Maqdis itu urusannya Allah. Ya, Allah yang punya, menghadap manapun asalkan dengan perintah Allah, maka itu semua sholatnya sah. Ya, ini termasuk dua hal yang kejadian di dalam malam nisfu Sya'ban. Ya. Makanya nanti ketika malam nisfu Sya'ban, ya, ada juga hal yang penting. Sebagaimana sabda Nabi bahwa di dalam malam nisfu Sya'ban ta'ummul maghfirah, yang namanya ampunan akan tersebar kepada manusia semuanya. Ini yang harus kita hati-hati, yang harus kita perhatikan. Nabi mengecualikan beberapa kelompok daripada orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan di pagi hari ini kita sadar, oh saya termasuk salah satu orang yang dikecualikan, masih ada kesempatan sampai malam Rabu untuk merubah, taubat. Semoga yang tadinya kita dikecualikan menjadi orang yang diberikan keutamaan ampunan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Ya. Ini saking utamanya malam nisfu Sya'ban, tanpa kita meminta Allah memberikan kepada kita ampunan tersebut. Yang pertama yang tidak akan mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban itu adalah musyrikun, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini aman ya? Di sini enggak ada orang musyrik, alhamdulillah. Orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah atau orang yang tidak menyembah Allah. Seperti menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon dan lain sebagainya. Yang satu nggak ada. Yang kedua, yang dikecualikan oleh Allah adalah dukun. Di sini aman nggak ada dukun? Alhamdulillah. Kalau dukun baik nggak apa-apa, dukun beranak itu aman ya. Bukan kategori orang-orang yang musyrik sama Allah. Nah, itu istilahnya aja ya, dukun anak atau apa? Parajinya. Ya paraji lah ya. Dukun nggak ada, oke aman. Ini yang ketiga yang bahayanya. Apa? Orang-orang yang banyak hutang. Enggak, itu enggak ada hadisnya ya. Anak cuma sindir aja. Maksudnya yang punya banyak utang, diampuni nggak diampuni bayar. Diampuni nggak diampuni bayar, tetap nggak ada urusannya. Oh nanti malam nisfu Sya'ban kalau punya utang nggak diampuni, masuk bayar. Oh nggak ada urusannya, ya nggak, tetap wajib dibayar. Orang syahid aja mati bawa utang nggak bakalan diampuni kok utangnya. Apalagi nih syahid enggak, diajak perang takut, ngutang kenceng, pingin masuk surga, ntar belakangan. Kalau ada yang lowong dari surga baru boleh masuk. Ini yang ketiga ini yang paling bahaya. Apa? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini zaman sekarang banyak permasalahan sepele kita putus silaturahmi. Tapi yang dikategorikan ar-rahim di sini, ya, kalau dalam istilah rahim ini orang yang ada hubungan sedarah sama kita. Tapi yang dimaksud oleh Rasul qati'ur rahim adalah semua orang muslim. Mau saudara ataupun bukan, kalau dia judulnya muslim berarti innamal muslimuna ikhwah. Kita dengan orang muslim yang lain dikategorikannya saudara. Tidak boleh memutuskan tali silaturahim, marah sama mereka. Nah, penyebab orang marah-marahan gara-gara bayar hutangnya telat. Makanya saya bilang bayar hutang cepet-cepet. Kenapa? Insya Allah gara-gara bayar hutang jadi rasa putus silaturahimnya nyambung. Bahkan kemarin saya lihat, subhanallah, ini masalah hutang bahaya ya. Saya kemarin lihat di berita, gara-gara ditagih hutang, ya, perempuan 2 dibunuh, terus jasadnya dicor, ya, subhanallah zaman sekarang ya. Utangnya nggak dibayar, yang nagihnya dibunuh, udah dibunuh dicor. Keren, manusia zaman sekarang. Ya, gara-gara hutang. Makanya hidup jangan terlalu banyak hutang. Ya, ini utang masalahnya apa? Dunia, duit. Gara-gara utang yang nggak seberapa, dia jadi bunuh, melakukan dosa yang lebih besar, membunuh orang. Wal'iyadzubillah. Nanti datang penjelasannya itu ya, masalah apa al-qatilun nafs. Ya. Sekarang qati'ur rahim, orang yang namanya memutus silaturahim, walaupun dia senantiasa sholat berjamaah ke masjid, walaupun senantiasa bertasbih memegang yang namanya tasbih subhah, tetap walaupun dia matinya di tengah Ka'bah,
orang yang memutus silaturahim matinya dalam keadaan mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam nisfu Sya'ban ketika Allah sedang free membagikan gratis maghfirah, membagikan gratis ampunan kepada semua makhluk di dunia, orang-orang yang qati rahim dikecualikan oleh Allah mendapatkan ampunan. Nah, jadi ini ada beberapa malam yang merasa memang lagi putus silaturahim, apapun permasalahannya, baik kadang gara-gara warisan atau tetangga gara-gara apa buang sampah apa segala macam, ya, cepet-cepet minta maaf, cepet-cepet akur. Jangan sampai malam nanti ya, malam 15 ini kita diharamkan mendapatkan ampunan. Orang Islam nggak boleh gengsi. Oh bukan salah saya, yang pertama musuhin dia. Nggak peduli ente butuh nggak ampunan. Kalau ente butuh akur, nggak butuh ya udah nggak apa-apa, ya mati dalam keadaan dilaknat kalau memang mau. Kalau memang mau silakan, tapi kalau memang nggak mau akur. Orang yang minta maaf nggak dilabeli oleh Allah, oleh Rasulnya sebagai orang-orang yang hina. Oh ente minta maaf berarti ente kalah, ente minta maaf berarti ente yang salah, ente minta maaf berarti ente yang hina. Enggak, justru kalau kita berani minta maaf, kita orang yang menang. Jangan kalah sama yang namanya hawa nafsu, jangan kalah sama yang namanya ajakan setan. Orang yang musuhin silakan yang musuhin. Yang penting kita jangan sampai jelek sama orang, jangan memutuskan silaturahim. Insya Allah orang yang senantiasa nyambung silaturahim, hidupnya jauh dari penyakit. Ya. Orang yang senantiasa menjalin silaturahim, rezekinya berkah senantiasa. Ini janjinya Rasul. Terus orang yang silaturahim, kata Nabi apa? A'maluhu mardudah, amal-amalnya semua nggak diterima sama Allah. Wa da'watuhu mardudah, doa-doanya nggak diterima sama Allah. Ini kata Rahim bukan hal sepele. Ini bukan khusus untuk nisfu Sya'ban saja, tapi khususnya di malam nisfu Sya'ban. Yang namanya memutus silaturahim kapanpun, malam apapun, itu sifatnya jelek. Ya, jangan sampai hidup kita punya musuh, kecuali kalau antum memutuskan silaturahim karena udzur syar'i. Misalkan kita punya tetangga, punya saudara yang kerjaannya ngegibah. Kalau nongkrong sering ngomongin orang, kalau nongkrong mabok, kalau nongkrong judi, justru ngumpul sama dia mengundang musibah daripada Allah. Disuruh berhenti, disuruh tobat nggak mau. Ini kita memutuskan silaturahim, tapi di hati kita benar karena Allah. Ini karena dia suka maksiat sama Allah. Nah kalau seperti itu, maka memutuskannya itu tidak menjadi dosa. Kita memutuskan dengan tujuan semoga dengan saya menjauhi dia, dia berpikir. Itu baru bagus, ya. Menjauhi orang, memutus silaturahim dengan orang-orang karena udzur syar'i itu tidak tercela. Nanti malam nisfu Sya'ban tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Nabi bahwa orang yang memutuskan silaturahim itu azabnya, hukumannya sebelum nanti di akhirat sudah Allah percepat selagi masih di dunia. Wal iyadu billah, ya. Nah, terus yang diharamkan untuk mendapatkan maghfirah di malam Sya'ban itu adalah orang-orang yang membunuh, ya, baik membunuhnya secara langsung ataupun membunuhnya secara perintah. Zaman sekarang membunuh cukup dengan perintah kan jadi atasannya. Jangan bahas masalah yang kemarin dah yang kayak besi panjang ya, yang viral di TV, udah itu urusan dia lah, bahasa bodoh. Zaman sekarang kan saya emang nggak ngebunuh, saya cuma ngomong, tembak, beres, pangkatnya tinggi. Itu yang memberikan perintah apakah termasuk? Termasuk. Kata Nabi, orang yang membunuh langsung ataupun yang memberikan perintah itu termasuk kategori orang-orang yang diharamkan maghfirah. Kenapa? Karena orang yang membunuh kepada sesama muslim khususnya itu akan tercatat di atas dahinya aisun min rahmatillah, dia enggak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah selama dia belum taubat, taubatan nasuha, menyesali benar-benar. Maka orang yang pernah membunuh orang muslim
dia tidak akan mendapatkan ampunan, bahkan Allah tidak akan memberikan rahmat sama sekali, apalagi ridho Allah, apalagi surga, apalagi syafaat. Kalau Allah nggak memberikan rahmat, maka siapa yang akan menolong orang tersebut? Makanya orang yang tadi saya ceritakan di berita udah punya utang, ngebunuh juga, wal'iyadzubillah. Ya mudah-mudahan siapapun yang melakukan dosa, Allah berikan mereka rasa untuk taubatan nasuha. Nah terus yang juga diharamkan mendapatkan maghfirah di malam ini, di malam nisfu Sya'ban, itu adalah orang-orang yang suka menggambar atau yang suka bikin patung. Saya pernah masuk ke salah satu kota, isinya patung doang. Kota mana sih? Cikampek. Oh, Cikampek. Cikampek katanya. Di sini nggak ada aman ya, alhamdulillah. Ya udah minimal antum bukan orang yang buat ya. Antum bukan jadi orang yang buat. Karena kalau sampai ya orang yang suka kerjaannya bikin patung, bikin berhala, atau yang suka menggambar, ini hukumannya berat. Nanti di akhirat dia diazab sama Allah, dan Allah perintahkan hidupkan apa yang kamu buat. Kamu di dunia bikin yang namanya gambar binatang, kamu di dunia bikin gambar orang, bahkan bikin patung orang. Ini secara hukum mirip dengan manusia. Kalau diberikan arwah, diberikan roh, benda ini akan hidup. Maka orang yang suka kerjaannya bikinin patung, gambar-gambar orang, para pelukis ya, itu nanti dia di akhirat diazab, plus diperintahkan oleh Allah untuk menghidupkan apa yang dia buat. Berbeda contohnya zaman sekarang seperti foto ya. Kalau foto beda itu ya. Terus juga seperti apa kalau bikinnya setengah badan. Sekiranya kalau misalkan jadi manusia ini nggak akan hidup. Kan biasanya ada cuman sampai dada tuh ya. Nah itu Nah itu kalau boneka ya itu dikecualikan ya. Al-Abu Sibyan ya, di dalam kitab Bushrul Karim dikatakan Al-Abu Sibyan itu boneka anak-anak, mainan anak-anak itu dikecualikan. Ya, itu tidak apa-apa. Hah? Oh, itu baju itu. Wah, itu sama berarti ya. Untuk saya di rumah punyanya kepala doang gitu. Berarti yang punya saya aman ya. Kalau yang kepala doang punya saya aman. Itu kalau dulu waktu saya di Kota Tarim, saya pernah lihat yang namanya komik. Itu di komik tersebut ada tuh apa gambar-gambar anak, ada gambar macan apa, tapi itu gambarnya di tengah-tengahnya itu terputus. Jadi seakan-akan itu gambar macan tapi setengah gambar dari perut ke atas, gambar dari perut ke bawah. Subhanallah. Di sana di Kota Tarim biar tukang gambarnya aja berilmu. Itu dibikin dua ya. Makanya hati-hati yang suka menggambar-gambar, yang suka bikin sesuatu, mumpung masih jauh daripada malam nisfu Sya'ban ya. Ini malam sekarang kita tobat. Yang suka bikin, kalau misalkan dijual ke orang lain udah nggak bisa diambil, ya udah tobat minta sama Allah. Allah Maha Pemberi tobat, insya Allah Allah terima tobatnya. Asalkan taubatan nasuha, dosa apapun akan Allah ampuni dengan penyesalan yang sebenar-benarnya menyesal. Nah, ini masih ada waktu sebentar lagi. Lalu siapa lagi yang Allah haramkan mendapatkan maghfirah di malam nisfu Sya'ban? Itu adalah orang-orang yang melakukan dosa zina. Ini bahkan zaman sekarang bukan hanya zina ya, ada dosa yang lebih parah semacam zina, bahkan lebih parah, yaitu yang disebut dengan gay ya, homo dan juga lesbi, wal'iyadzubillah. Zina, separah-parahnya zina, ada cara menghalalkan zina. Dengan cara apa? Akad. Orang suka zina kemudian diakadkan jadi halal. Tapi kalau orang-orang yang senantiasa melakukan gay ya, homo atau lesbian, ini tidak ada cara untuk menghalalkan perbuatannya tersebut. Apakah kurang contohnya ya yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika mengangkat kota Sodom, diangkat sampai ke langit. Ini diangkatnya bukan cuma 10-20 meter, sampai ke langit. Dikatakan bahkan para penghuni langit detik itu sampai bisa mendengar suara ayamnya, suara gonggongan anjingnya, suara keledainya itu terdengar, saking tingginya diangkat oleh malaikat Jibril. Kemudian di langit tersebut udah dihujanin batu, diangkat, dibalikin, dibanting sama malaikat Jibril.
Ini udah ada contohnya. Sekarang muncul lagi, ya. Itu kan hak asasi manusia. Ya. Masya Allah. Ini zina aja sudah salah. Bukan berarti saya bilang lebih baik zina, nggak ada lebih baik, dosa tetap. Cuman kalau zina masih ada judul normal. Lah ini kalau homo sama lesbi normalnya dari mana? Udah dosa nggak normal pula. Dan udah ada contohnya dan orang masih nggak kapok. Apa harus juga naudzubillah kotak kita dibalikin sama Allah? Mudah-mudahan desa kita, kota kita, negara kita dibebaskan daripada penyakit amalnya kaum Nabi Lut. Ya. Nah, itu selanjutnya orang-orang yang diharamkan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah syaribul khamr. Orang yang suka minum arak, yang suka mabuk-mabukan, dan juga yang semisalnya. Kalau zaman sekarang, zaman Nabi dulu contohnya cuma khamr, zaman sekarang segala sesuatu yang sifatnya daripada obat-obatan terlarang, mau ganja, mau narkoba, yang seperti itu semua, maka itu yang mengkonsumsi hal-hal tersebut baik di malam nisfu Sya'ban ataupun sebelum malam nisfu Sya'ban, tapi dia tidak sempat tobat, belum taubat, maka diharamkan mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Yang namanya mengkonsumsi khamar, ya, dan juga zina dikategorikan penyebab su'ul khatimah. Ada salah seorang ulama namanya Syekh Muhyiddin. Syekh Muhyiddin ini punya murid bahkan dikatakan min afdhalit talamid, termasuk salah satu murid terbaiknya beliau. Tapi begitu beliau, si muridnya ini sakit mau meninggal, syekhnya datang, ditalkinin sama syekhnya, la ilaha illallah. Tiba-tiba muridnya nggak bisa mengatakan, nggak bisa ngomong kalimat tahlil, bahkan dia mengatakan, la, saya nggak bisa ngomong. Ditalkinin berkali-kali dia nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu kemudian dia meninggal tanpa mengucapkan la ilaha illallah. Malamnya Syekh Muhyiddin mimpi bertemu dengan muridnya ini. Dia bertanya, wahai muridku, kenapa kamu ketika aku talkin kalimat la ilaha illallah kamu nggak bisa? Muridnya menjawab, Syekh, saya melakukan 3 hal. Yang pertama, saya pernah melakukan zina cuma sekali, tapi saya belum sempat taubat. Sekali, nggak sempat taubat. Yang kedua, saya punya satu penyakit. Yang sakitnya ini, kata dokter, harus minum 1 tahun cuman sekali segelas arak. Setahun sekali, cuman itu doang. Ini kalau minum arak nanti penyakitnya sembuh kata dokter. Saya ngelakuin itu. Dan yang ketiga, karena ibaratnya merasa dirinya pintar, saya ada rasa kibir, sombong, merasa saya lebih baik daripada teman-teman saya yang lain. Ini gara-gara 3 hal ini Allah mengharamkan saya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat saya, dan Allah menutup hayat saya dalam keadaan su'ul khatimah wal a'yadzubillah. Ini kebayang, dia zina cuma sekali seumur hidup, minum arak setahun sekali. Ini zaman sekarang wal a'yadzubillah, malam tahun baru, nanti malam Valentine terjadi yang namanya zina, terjadi mabuk-mabukan. Bahkan orang tua zaman sekarang anaknya didiemin pacaran, ya, zaman katanya. Kalau anak saya nggak ada yang ngapel malam, bukan malam Ahad, kan ngapel malam Minggu ya. Ahad buat yang baik-baik aja, buat ngapel malam Minggu. Ya, kalau malam Minggu nggak ada yang ngapel, merasa anaknya nggak laku katanya. Ini oh, subhanallah. Udah ngapel berkali-kali, datang tinggal cerita, Bu, Bapak, saya kecelakaan, saya hamil. Udah kawin, beres. Ibaratnya perkara seperti beres. Orang tua sudah nggak punya peran. Orang tua zaman sekarang udah nggak punya harga diri. Jadi kalau ada orang soleh, orang ahli ibadah datang ngelamar anaknya, jawaban orang tua sekarang, gimana anaknya? Nah, untuk apa Islam mensyariatkan yang namanya nikah bil ijbar? Orang tua boleh memaksa anaknya nikah asalkan calonnya, suaminya memang layak. Dalam segi ibadah, dalam segi segala hal yang lain itu ada pembahasan tersendiri. Tapi orang tua zaman sekarang,
Gimana anaknya deh? Pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, hamil, udah tinggal nikah, beres urusan kata mereka. Iya di dunia seakan-akan di dunia beres, di akhirat itu urusannya belum beres. Oke, anaknya zina, bisa jadi waliyadzubillah kalau nggak sempat tobat matinya suul khotimah. Apakah nggak ada dampak buat orang tua yang membiarkan hal tersebut? Bakalan ada. Gimana kalau nanti orang tuanya kebawa-bawa matinya suul khotimah? Allah dalam Al-Quran berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, kalau mau kalian menghindari dari neraka, bukan sendiri, sepaket dengan keluarga. Istri kamu jangan sampai ke neraka, anak-anak kamu jangan sampai ke neraka. Satu dari keluarga kamu ke neraka gara-gara kamu lalai ngurusnya, kamu keseret sebagai kepala keluarga, sebagai pimpinan rumah tangga, keseret kamu ke dalam neraka, kata Allah. Lalu mana peran orang tua zaman sekarang, khususnya bapak? Ini laki-laki zaman sekarang udah nggak ada harga diri, sama anak nggak bisa ngatur, sama istri takut. Aduh, ada istri takut sama istri, suami takut sama istri, suami takut sama anak. Bahkan saya belum lama ini pernah ngisi pengajian di komplek Auri, tentara pak. Itu suaminya itu biasa naik helikopter terjun payung. Begitu lagi ngisi pengajian, saya tanya mana suaminya, ada lagi nyuci piring, tentara. Lagi gendong anak, ini sniper. Begitu berhadapan sama perempuan sudah tamat riwayat mereka. Di luar sok sterak, nyampe rumah pakai daster. Ini laki-laki zaman sekarang udah nggak ada harganya. Waliyadzubillah. Ya, khususnya kita memang bukan berarti punya kekuatan main kasar, itu tidak diizinkan oleh Islam. Mukul, nampar, selain itu enggak. Ya, ada caranya tegas kita, tapi dengan cara yang lembut. Pakai wibawa nyuruh istri, pakai wibawa nyuruh anak. Jangan suami nggak pernah sholat, sok-sokan nyuruh istri sholat. Suami pakaiannya acak-acakan, nyuruh istri pakai kerudung. Contohin dulu sama suami pakaian yang sopan, pakaian yang rapi, baru nyuruh istri. Jangan suami keluar pakai celana pendek, istri disuruh pakai kerudung, nggak bakalan mau. Karena yang ngasih contohnya, yang memerintahkan tidak memberikan contoh. Begitupun dengan anak-anak kita. Jangan bapak koar-koar nyuruh sholat, bapak nggak pernah sholat. Bapak koar-koar nyuruh yang namanya untuk berpuasa, bapaknya nggak pernah berpuasa. Anak itu perlu contoh, bukan perintah. Kalau orang tuanya penuh dengan wibawa, memberikan contoh, insya Allah tanpa perintah anak-anak kita akan terdidik dengan contoh dari kita semua. Tapi kalau bisanya memerintahkan saja, tanpa adanya contoh, wibawa dari seorang suami, wibawa dari seorang bapak akan hilang perlahan-lahan. Ya. Jadi ya, ini tolong tegaskan di keluarga kita, jauh apalagi dari perkara zina wal'iyadzubillah. Ada keluarga kita, anak-anak kita dijaga dari perkara zina, daripada perkara mabok-mabokan, apalagi sampai pakai tato badannya. Mudah-mudahan Allah jaga itu semuanya. Lalu selanjutnya, orang-orang yang tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah itu adalah ar-rafidhah. Ar-rafidhah yang senantiasa alladzina yasubbuna sahabah, yang suka menghina sahabat, apalagi khususnya menghina kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kepada sahabat-sahabat yang lain. Mereka orang-orang yang tidak akan mendapatkan maghfirah di malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena kalau misalkan, ya, contoh, Anda punya murid, Anda seorang guru atau seorang ustadz, Anda punya murid, murid Anda sudah Anda didik dengan benar. Tiba-tiba saya ngeledek, Pak, murid Bapak ini nggak betul, murid Bapak ini nggak becus, murid Bapak ini brengsek lah kasarnya. Anda sebagai guru pasti sakit hati, ini murid terbaik saya. Kok dibilang nggak benar, dibilang brengsek. Apalagi sahabat yang mendidiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang menghina Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menghina Sayyidina Umar bin Khattab, yang marah bukan mereka, tapi yang marah adalah orang yang mendidik mereka. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menghina sahabat penyebab mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada suatu kitab karangan Imam Ibn Abi Dunya,
Judulnya adalah Man Asya Ba'dal Maut. Di kitab itu kejadian unik-unik bagi orang-orang yang sudah dinyatakan mati tapi kemudian hidup lagi. Judulnya saja Man Asya, orang-orang yang hidup ba'dal maut, setelah mereka mati. Bukan mati suri, mati yang benar. Apa gunanya mereka hidup lagi? Untuk menyampaikan kepada yang hidup azab apa yang mereka terima ketika mereka baru merasakan kematian beberapa saat. Ada di daerah Baghdad orang kategorinya orang soleh, terlihatnya orang menilainya ini orang soleh, orang baik. Kemudian orang ini meninggal, dipanggil salah seorang yang biasa ngurusin jenazah. Ya, kalau bahasa kitanya apa? Lebe ya, lebe apa amil? Amil. Ya. Dipanggil, tolong ini ada si fulan, ini meninggal, tolong Anda urusin. Begitu dilihat, datang ke rumahnya, orang-orang sekitar lagi pada membaca Al-Quran, lagi pada tadarus di sekitar mayit ini. Dan mayit ini di perutnya ditaruh bantal, ya, biar bantal yang agak berat kan takut perutnya ngembung, ditaruh di perutnya, di atas perutnya si mayit ini. Begitu si amil ini datang mau ngurusin, dia lagi minta kafan, mau dimandikan. Tiba-tiba orang yang sudah dinyatakan mati ini dia bangun. Dia duduk, dia lempar bantalnya, dia menjeritkan, dia meneriakkan kalimat an-nar, an-nar, api, neraka. Orang kaget, dikira dia masih hidup, ditanya, kenapa kamu? Dia bilang, ketika saya mati, ada malaikat menunjukkan suatu lobang gambaran. Dibilang, ini pintu kamu masuk ke dalam neraka. Ditanya, kenapa saya harus ke neraka? Dikatakan oleh malaikat, bisabbika li ashabi Rasulillah, karena kamu suka menghina sahabatnya Rasul. Kamu menghina Sayyidina Abu Bakar, kamu menghina Sayyidina Umar, sering mengkafirkan kepada sahabat Rasul, itu penyebab kamu masuk ke dalam nerakanya Allah. Tiba-tiba orang tersebut mati lagi, jadi mayat selama-lamanya. Malaikat mengatakan, sampaikan kepada yang hidup agar jangan menghina, kemudian kamu akan mati selama-lamanya di sini. Ini menghina para sahabat. Yang sakit hatinya bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan, Rasul. Rasul yang mendidik mereka, Rasul yang mendakwahi mereka. Bahkan Sayyidina Umar, saking inginnya Rasul beliau masuk Islam, Rasul sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, aslim, oh ya Allahumma qawil Islam bi ahadil umarain. Rasul minta sama Allah. Kemudian dihina, dicaci, bahkan dikafirkan. Yang sakit hati siapa? Sayyidina Umar kalau dihina, cengar-cengir, cengengesan, nggak masalah. Yang sakit hatinya Rasul. Nah, jadi hati-hati ya, buat yang suka menghina sahabat Nabi atau yang menghina wali-wali Allah, orang-orang soleh, menghina orang Muslim kita udah nggak boleh, apalagi sahabat. Apalagi zaman sekarang mengkafir-kafirkan, ya. Ini perilaku perkara yang dilarang oleh agama. Ada orang bagaimana itu urusan dia. Dia kelihatan dari zahirnya bagus, husnudon dia bagus. Secara zahir dia jelek. Kalau mau nasihatin, kalau enggak diem. Jangan ngomong apa-apa. Orang yang terlihat jelek bisa jadi dia punya amalan soleh, ya. Khususnya kepada orang-orang yang suka menghina sahabat. Sahabat ini kata Nabi, Allah fi ashabi. Kata Nabi, hati-hati kalian kepada sahabatku, hati-hati, jaga lidah kalian. Kalau sampai ada yang berani menghina sahabat Nabi, maka dia dikategorikan orang-orang yang mati su'ul khatimah. Ya, semoga mereka yang senantiasa menghina sahabat Nabi, Allah berikan taubat sebelum mereka mati semua. Bahkan ada salah satu orang yang menghina sahabat Nabi, dia mimpi. Ini orang alhamdulillah ini masih diberikan mimpi sebelum dia meninggal. Dia mimpi, ketika mimpi bertemunya dengan Rasul, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, bertemu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar diam, Sayyidina Umar diam ketika ketemu orang tersebut. Tapi Sayyidina Ali marah, dipukul sama Sayyidina Ali. Kenapa? Kamu sudah menghina orang yang dicintai dan diutamakan oleh Rasulullah. Aku perwakilan, kata Sayyidina Ali. Dicambuk dalam mimpinya. Ketika dia bangun, tanda cambukannya ada di punggungnya. Bangun mimpi, dia taubat. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan mereka yang suka menghina, tidak pernah Allah berikan taubat?
Ya, makanya di antara kita yang alhamdulillah masih Allah berikan rezeki, suatu kenikmatan memuliakan Rasul dan para sahabatnya, memuliakan Rasul dan para istri-istrinya. Ada juga yang menuduh istri Rasul sebagai tukang selingkuh, wal'iyadzubillah. Hati-hati, semoga kita yang diberikan kenikmatan memuliakan orang-orang mulia, Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga nikmat-nikmat ini, nikmat kemuliaan dari para Rasul, dari para sahabatnya, menjadikan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum saya tutup, ya seperti biasa saya meminta Al-Fatihah untuk ibunda saya tercinta yang masih sampai detik ini ya belum sembuh, masih terbaring stroke. Mudah-mudahan ya atas nama Syarifah Sabah binti Husain Al-Jufri Allah angkat penyakitnya, dan semoga penyakit yang dilalui ini menjadi penghancur untuk dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya, dan juga untuk keluarga kita semua yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Ala hadina wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga di malam nisfu Sya'ban ini kita semua dikategorikan orang-orang yang Allah ampuni dosa-dosa kita, semua amal ibadah kita Allah terima, dan semoga dengan kemuliaan nisfu Sya'ban Allah memberikan kita syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahi taufiq ila ahsanit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.